Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Chelsea serius merekrut Neymar demi mewujudkan ambisi Pochettino untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Sementara ada Aurelien Tchouameni yang dikabarkan menjadi korban gemuknya gelandang di skuad Real Madrid. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari kabar rumor ada Manchester United yang tertarik mendatangkan Joao Felix dari Atletico Madrid. Sementara Kyle Walker dikabarkan sudah mencapai kesepakatan secara personal untuk bergabung dengan Bayern Munchen. Masa depan Joao Felix saat ini masih menjadi tanda tanya besar usai nggak dipermanenkan oleh Chelsea. Pemain berusia 23 tahun itu diketahui nggak masuk dalam rencana Mauricio Pochettino. Dilansir dari media Metro, Manchester United dikabarkan siap menampung bomber asal Portugal tersebut. Alasannya karena saat ini mereka sedang membutuhkan penyerang baru di musim depan. Saat ini manajemen Setan Merah sedang melakukan negosiasi dengan pihak Atletico Madrid. Masih belum diketahui pasti berapa jumlah tawaran yang akan mereka ajukan kepada Joao Felix. Kyle Walker telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Bayern Munchen. Ex-Tottenham Hotspur ini menyetujui tawaran kontrak hingga tahun 2025 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Kubu di Rotterdam kini sedang bernegosiasi dengan Manchester City perihal mahar transfer. City berharap dapat mendapatkan uang senilai 15 juta pounds dari penjualan Walker. Manajemen Bayern Munchen akan menjual Benjamin Pavard terlebih dahulu untuk memberi tempat pada Walker. Bek asal Perancis itu nggak masuk rencana Thomas Tuchel musim depan. Liverpool kepincut dengan Levi Colwill yang tampil gacor di perhelatan Euro 2021 yang digelar beberapa waktu yang lalu. Sedangkan Chelsea tertarik untuk mendatangkan Neymar saat ia sang pemain memutuskan hengkang dari Paris Saint-Germain. Liverpool dikabarkan sedang membidik bek tengah potensial Chelsea yaitu Levi Colwill. Bek timnas Inggris U21 ini dinilai layak untuk mengisi lini pertahanan The Reds. Alasannya di musim lalu Colwill tampil impresif dengan memainkan 24 pertandingan. Hanya saja Liverpool harus bersaing dengan Brighton yang ingin mempermanenkannya di musim ini. Namun manajemen The Blues enggan melepas Colwill yang dinilai punya talenta besar. Bahkan mereka menolak tawaran 30 juta pounds yang diajukan oleh Brighton. Chelsea masih berburu bintang anyar untuk memperkuat skuad musim depan. Kabarnya skuad The Blues tertarik mendatangkan Neymar dari Paris Saint-Germain. Sebenarnya pemain asal Brazil ini sudah diminati oleh Chelsea sejak beberapa bulan yang lalu. Skuad asuhan Mauricio Pochettino serius menginginkan Neymar apabila dia ingin hengkang. Bahkan manajemen Chelsea sudah melakukan negosiasi langsung dengan agen Neymar. Apabila tersedia, mereka akan menyiapkan tawaran langsung untuk pemain 31 tahun ini. Selain Chelsea, Barcelona dan Manchester City juga ikut mendekati Neymar di musim panas ini. Di sisi lain, peluang The Blues memboyongnya bakalan sulit. Pasalnya Chelsea di musim depan gak bermain di kompetisi Eropa. Next, ada Arsenal yang diberi lampu hijau untuk memboyong Ferran Torres karena Barcelona sedang membutuhkan dana segar. West Ham United mengincar Edson Alvarez sebagai pengganti dari Declan Rice yang hengkang ke skuad The Gunners. Rencana Arsenal untuk mengangkut Ferran Torres mendapatkan lampu hijau oleh Barcelona. Manajemen La Blaugrana dikabarkan setuju untuk melepas sang winger ke kota London. Alasan Barcelona melepas Ferran karena nggak masuk ke dalam rencana Xavi Hernandez. Di sisi lain, manajemen juga merasa nggak keberatan untuk melepas pemain Spanyol tersebut. Selain itu, Barcelona sendiri juga sedang membutuhkan dana segar. Dana segar tersebut diharapkan bisa mendatangkan beberapa pemain baru ke Camp Nou Spotify. Menurut laporan dari The Sun, Barcelona juga mematok harga Ferran sebesar 40 juta euro atau 667 miliar rupiah. Dengan kepergian Declan Rice ke Arsenal, West Ham bergerak mencari pemain tengah baru. Nama Edson Alvarez pun kabarnya akan dikejar klub asal kota London itu. Gelandang Ajax Amsterdam itu diapresiasi tinggi oleh David Moyes. Pengalaman Alvarez di Liga Champions bisa menjadi tambahan positif untuk skuad The Hammers. Dilansir dari The Athletic, West Ham telah menghubungi Ajax untuk menanyakan bandrol Alvarez. Pemain asal Meksiko itu kabarnya dibanderol sekitar 35 hingga 40 juta euro. Alvarez sendiri nyaris bergabung ke Borussia Dortmund di musim panas ini. Namun klub Bundesliga itu membatalkan kesepakatan untuk memboyongnya ke Signal Iduna Park.
Bayern Munchen siap memberikan tawaran mahal demi mendatangkan Aurelien Tchouameni dari Real Madrid. Selain itu, manajemen di Rotten rela terbang ke Inggris untuk bertemu dengan Presiden Tottenham Hotspur demi melancarkan transfer Harry Kane. Bayern Munchen mulai bergerak mencari amunisi baru untuk musim depan. Diketahui skuad asuhan Thomas Tuchel itu sedang mengincar Aurelien Tchouameni dari Real Madrid. Dikutip dari media sport, manajemen di Rotten kepincut dengan penampilan Tchouameni di musim lalu. Ditambah lagi dia juga masih berpotensi menjadi bintang karena berusia muda. Bahkan Bayern Munchen serius dan siap mengajukan tawaran fantastis. Menurut laporan dari media sport, tawaran tersebut berkisar 100 juta euro atau 1,6 triliun rupiah. Pihak Bayern merasa kalau peluang mereka mengangkut Tchouameni cukup terbuka, sebab pemain Prancis itu masih belum menjadi pilihan utama di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Ditambah dengan hadirnya Arda Güler dan Jude Bellingham membuat persaingan di lini tengah El Real akan semakin sulit. Bayern Munchen belum menyerah mengejar tanda tangan Harry Kane. Setelah 2 tawarannya ditolak, para petinggi terbang langsung ke kota London menemui manajemen The Lily White. Proses transfer Kane ke Bayern Munchen memang sedikit berjalan alot. Pasalnya Dani Levy selaku pemilik Tottenham enggan melepas sang bomber karena masih dibutuhkan. Akan tetapi penyerang timnas Inggris itu masuk dalam skema permainan Thomas Tuchel. Menurut jurnalis Christian Falk, pertemuan itu membahas terkait transfer Kane. Bayern Munchen menginginkan Kane segera bergabung ke dalam skuad di pramusim. Walaupun dibanderol 120 juta pound sterling, di Rotten masih terus melakukan negosiasi. Berita selanjutnya ada Luis Enrique yang dikabarkan kurang menyukai gaya bermain Gianluigi Donnarumma dan siap menggantikannya dengan Kepa Arrizabalaga. Sementara ada Galatasaray yang siap mendatangkan Fred dari Manchester United. Setelah diresmikan menjadi pelatih baru PSG, Luis Enrique langsung bergerak cepat mencari pemain anyar. Terbaru, Enrique meminta manajemen untuk menggait Kepa Arrizabalaga. Enrique sendiri masih cukup ragu dengan kemampuan Gianluigi Donnarumma. Hal itu berkaca dari performa sang kiper di musim lalu yang kerap melakukan sejumlah blunder. Kabarnya Enrique ingin menjadikan Kepa sebagai kiper utama di musim depan. Pelatih berusia 53 tahun ini tahu betul dengan kemampuan Kepa saat masih melatih timnas Spanyol. Akan tapi usaha PSG menggait Kepa menemui titik buntu. Pasalnya Chelsea enggan melepasnya karena sebelumnya The Blues ditinggal oleh Edouard Mendy. Manchester United bakal melepas Fred di bursa transfer musim panas ini. Alasannya gelandang asal Brazil ini nggak masuk dalam rencana sang pelatih Erik ten Hag. Manajemen pun siap melepas Fred agar bisa mendapatkan dana segar. Terbaru Galatasaray menjadi salah satu klub yang meminati pemain berusia 30 tahun tersebut. Namun tawaran Galatasaray untuk Fred telah ditolak oleh Setan Merah. Fabrizio Romano mengabarkan jika tawaran pertama Galatasaray terlalu rendah dari harga yang ditetapkan. Setan Merah sendiri membandrol Fred dengan kisaran 20 juta euro atau 336 miliar rupiah. Selain Galatasaray, Fred juga diminati oleh Fulham dan beberapa klub Arab Saudi. Manajer Fulham yaitu Marco Silva tertarik merekrut Fred setelah laga terakhir melawan Setan Merah musim lalu. Kita masuk ke kabar resmi nih guys, ada Jurrien Timber yang baru saja diresmikan oleh Arsenal dan akan memakai nomor punggung 12. Sementara di kabar penutup ada Barcelona dan MU yang baru saja dijatuhi hukuman denda oleh UEFA. Jurrien Timber akhirnya resmi diperkenalkan Arsenal kepada publik. Skuad meriam London memboyong bek asal Belanda ini dari Ajax Amsterdam dengan mahar 45 juta euro. Timber sendiri telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2028 mendatang. Dia bakal menjadi bagian dari proyek jangka panjang Mikel Arteta bersama The Gunners. Pemain 22 tahun ini punya catatan impresif dengan 121 laga selama 5 musim bersama skuad The Jordan. Direktur olahraga Arsenal yakni Edu mengapresiasi talenta besar yang dimiliki oleh Timber. Edu bilang Timber akan menjadi bagian kesuksesan Arsenal di masa depan. Nantinya pemain timnas Belanda itu akan mengenakan nomor punggung 12 di Arsenal. UEFA resmi menjatuhkan sanksi untuk FC Barcelona dan Manchester United. Kedua tim itu dijatuhi denda akibat laporan keuangan yang melanggar financial fair play.
Manchester United dihukum akibat adanya defisit kecil dalam laporan keuangan mereka. UEFA menjatuhkan denda sebesar 300.000 euro atau senilai 5 miliar rupiah. Defisit kecil itu berasal dari kerugian setan merah di era pandemi COVID-19 selama musim 2019 hingga 2022. Meski kecewa, The Red Devil tetap mematuhi sanksi dari UEFA tersebut. Sementara Barcelona mendapat sanksi yang lebih besar yakni 500.000 euro. Klub asal Katalan itu didenda karena beberapa pelanggaran dalam periode yang sama. PIF atau Public Investment Fund tertarik untuk mengakuisisi AC Milan. Kabar tersebut disampaikan oleh jurnalis asal Arab Saudi yakni Bin Sal melalui postingan di Twitter pribadinya. Sebagai informasi, PIF adalah salah satu badan investasi terbesar asal Arab Saudi. Diketahui mereka memiliki mayoritas saham di beberapa klub besar seperti Newcastle United dan Al Nassr. Alasan PIF tertarik mengakuisisi Rossoneri karena banyaknya fans yang dimiliki oleh raksasa Italia tersebut. Namun hal ini bakalan sulit untuk direalisasikan. Pasalnya kedua tim ini sama-sama bermain di kompetisi Eropa. UEFA sendiri memiliki peraturan yang nggak mengizinkan dua tim di kompetisi Eropa dengan kepemilikan yang sama. PSM Makassar berhasil meraih kemenangan dalam lanjutan pekan ketiga BRI Liga 1 menghadapi Persikabo 1973. Pasukan Juku Eja menang dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol di laga ini dilesakan oleh William Pluim di menit ke-74. Pemain asal Belanda ini berhasil memanfaatkan umpan yang disodorkan oleh Jakob Sayuri. Hasil ini merupakan kemenangan perdana yang diraih oleh skuad asuhan Bernardo Tavares di musim ini. PSM saat ini menempati peringkat ke-7 dengan raihan 4 poin. Persib Bandung melakoni lanjutan pekan ketiga BRI Liga 1 saat berhadapan dengan Dewa United. Dalam laga tersebut, skuad asuhan Luis Milla ditahan imbang dengan skor akhir 2-2. Dewa United berhasil unggul lebih dulu melalui Ahmad Rusadi dan Alex Martins Pereira di menit ke-35 dan 59. Sementara gol balasan datang lewat Rahmat Irianto di menit ke-63 dan 92. Dengan ini, skuad Maung Bandung sudah meraih 3 hasil imbang secara berturut-turut di awal musim ini. David Da Silva dan kawan-kawan harus puas bercokol di posisi ke-10 dengan torehan 3 poin. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Razali. Salam dari Malaysia, info terkini bola sepak yang terbaik, mantap, hebat. Wah, jauh banget dari Malaysia. Kalau kalian guys, coba absen di bawah dari mana aja ya. Sampai jumpa.